feeling it. I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. Tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running 5 seconds. Sutresno Budoyo di obrolan budaya kali ini sudah kelihatan ya, gemes-gemes, seru-seru bagaimana ketika kita berkebaya dengan inovasi, terutama untuk berkebaya dalam keseharian tapi yang gemes dan dengan warna-warna yang menarik banget. Jadi kita akan berbincang di obrolan budaya kali ini dengan Kudils Tapi Aku Suka. Kok Kudils? Kita sapa biasanya Kak Kudils ini ya. Halo. Halo. Dos pundi pawartos. Hai, aduh kabarnya baik Mbak Yu. Aku jeng dong. Oh jengnya, Mbak Yu atau jeng nih? Biasanya dipanggilnya jengdit. Oh jengdit, oke, berarti aku jengkudil. Jengkul gitu ya. Yes. Tapi seru banget. Kudils Tapi Aku Suka Jengkudils. Pemilik nama asli siapa? Jadi nama saya itu sebenarnya Dila Aulia Dina. Oh namanya cantik loh ya, Dila Aulia Dina. Tapi Okay. sering dipanggilnya Kudil memang kebetulan. Iya karena kebetulan memang saya kuliahnya di ISI ya, jadi memang nama panggung ISI Yogyakarta. Iya ISI Yogyakarta Mbak Yu. Tahunnya perlu diinformasikan atau disensor? Sepertinya tidak perlu kali ya. Yang penting Gen Z ya. Iya, masih Gen Z dong. Masih Gen Z. Betul. Jadi Gen Z berkebaya, berkain dengan jargonnya itu paling sering Sutresno Budoyo itu ditambah sasi. Sasi. Jadi gemasi sasi. Gitu. Boleh dong yang di studio podcastnya di RRI Yogyakarta, boleh tepuk tangan dulu, mana ada 5.000 orang ini. Iya kan, Jengkudils gitu ya, jengkul. Awal mulanya gimana sih kok bisa berkain itu dengan inovasi-inovasinya? Ini gimana diceritain dulu? Oke, jadi kebetulan saya itu kuliahnya di ISI Yogyakarta. Jadi memang dari zaman kuliah saya tuh emang suka mix and match dan padu padan pakai kain. Jadi memang saya itu kelahirannya di Jogja, tapi saya besar di Pekalongan. Jadi punya keluarga di Pekalongan betul. gitu ya, oke. Nah, di Pekalongan ini uniknya Mbak Yu. Apa tuh uniknya? Itu banyak sekali yang pakai kain di keseharian. Jadi mereka memang pakai sarung dan kain sehari-hari. Kan Pekalongan itu terkenal sebagai kota batik ya Mbak Yu ya. Leres. Betul. Nah, terus akhirnya keterusan saya pakai batiklah itu di keseharian saya selama di kampus. Tiap hari Mbak Yu. Kemudian Senin, terlihat Selasa. lah. Oh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. Itu nama-nama hari ya. Karena memang saya suka sekali dengan kebudayaan ya, apalagi kebudayaan Indonesia atau Nusantara gitu. Makanya saya pun diisi ambilnya kesenian kriya. Jadi memang mempelajari seni kebudayaan khas Indonesia gitu Mbak Yu. Linier ya. Betul. Belajar tentang kriya kebudayaan, Betul. kemudian berkain setiap hari. Betul. Atasannya juga sudah langsung kebayang atau tidak? Oh belum. Waktu itu saya suka mix and match atasan santai, casual kayak mungkin kemeja, terus outer sama kain-kain. Nah lama-kelamaan kan teman-teman sering tuh ya melihat tiap hari ya, kok lucu ya pakai kain tiap hari ya, mau dong kapan-kapan dipakein gitu awal mulanya. Jadi di styling bahasanya ya. Betul, di atau styling. pokoknya dibikin Mix and match. gitu ya. Jadi pertama kali ngelihat notice bukan yang ih apaan sih kok pakai kain ke kampus gitu. Kayaknya temennya aku ya dia. Enggak, kalau itu kayak ih Kudils kamu kok pakai kain sasi gitu. Teman-teman malah seneng lihat saya pakai kain, soalnya mereka jadi ngelihat bahwa oh ternyata pakai selembar kain bisa kamu styling berbagai macam ya. Karena kan waktu dulu kayaknya belum banyak ya Mbak Yu ya. Iya. Mungkin sekitar 4, 3 gitu. Tapi gonta-ganti stylingnya itu dia keunikannya kenapa saya pakai kain, karena dia bisa berbagai macam styling dan berbagai macam bentuk gitu. Jadi kita nggak pernah bosen Nah, gitu. itu Jadi tadi. teman-teman mulai tertarik lah, tanyalah, ih kamu cara pakainya gimana? Kok lucu banget, mau dong diajarin. Dari situlah Gitu. diajarin. Pertama kali ngajarinnya berapa orang tuh? Waktu dulu teman-teman main ke rumah saya. Oh, jadi langsung datang? Yes, di kota gede. Uh-uh. Mereka
aku mau dong main ke rumah kamu gitu. Tapi kita main-main styling gitu. Nah, kan kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z kan tuh pakai sosial media ya Mbak Yu ya. Betul. Instagram, Twitter dan lain-lain. Nah, mereka berbagilah itu momen ketika styling mix and match pakai berkain lewat sosial media. Mulailah itu teman-teman yang lain mulai tertarik sampai akhirnya ada yang menanyakan, Mbak Yu bisa nggak sih styling atau ngajarin cara berkain gitu buat orang ramean gitu. Gitu Mbak Yu. Jadi berawal dari dipakai seharian, bukan yang ada justru kayak ih kok ini sih dipakai, tapi justru tertarik. Berarti Iya, kalau betul. ngelihat lingkungan ataupun circle-nya, gitu ya, ibaratnya. Kalau anak Gen Z sekarang kan bicara gitu ya, circle-nya circle itu ya. sangat mendukung bagaimana udah melek ibaratnya dengan kebudayaan, dengan kain, batik. Ini mereka justru antusias. Yes, Jadi betul. pingin mencoba berkain. Kalau Kak Kudils gitu kan jengkul, ini bilangnya kainisasi. Iya, mungkin karena juga waktu itu kan saya mahasiswa di kesenian ya. Jadi teman-teman juga banyak juga yang suka kesenian. Mereka juga dari berbagai macam daerah yang berbeda gitu. Mereka punya kain-kain juga yang unik-unik. Jadi rasa ingin tahu teman-teman juga besar gitu. Tapi ada kalanya waktu itu ketika mungkin kalau sekarang berkain sudah cukup ramai ya untuk kalangan teman-teman anak muda gitu ya, Gen Z sepertinya di berbagai acara sudah terlihat nih pakai kain, pakai kebaya di acara sehari-hari atau acara-acara yang menyenangkan di Jogja. Kalau dulu ketika belum terlalu ramai di tempat-tempat yang mungkin tidak wajar ya waktu itu untuk memakai kain kebaya, sempat ditanyakan juga Mbak Yu mau kondangan kemana gitu kan. Ngiranya kondangan enggak. Saya mau jadi gurunya. Padahal memang sehari-hari pakai kain dan pakai berkebaya. Cuma saya jawab aja, oh iya Mbak Yu ini memang sehari-hari pakai kain, pakai kebaya gitu. Tapi setelah itu orang-orang responnya sangat baik. Mereka menanyakan, oh iya nyaman kah pakai kebaya atau pakai kain sehari-hari? Ya saya jawab nyaman sekali. Kan kalau orang zaman dulu Mbak Yu sebelum mengenal pakaiannya, zaman dulu kan orang memakai kain dan memakai kebaya itu untuk keseharian, nyangkul di sawah, ke pasar dan berbagai macam agenda-agenda ya. Jadi memang kalau sekarang melihat berkain atau berkebaya itu hanya ada di Acara kondangan-kondangan aja, itu sebenarnya enggak. Orang zaman dulu bisa menggunakan kain dan kebaya untuk berbagai macam aktivitas. Nah, berarti kita saling terbuka, semakin terbuka, Betul. dan juga bisa melihat ke belakang lagi ya. Yes. Ada satu berarti kuncinya. Kalau tadi dikatakan emang nggak ribet, emang nggak capek, emang nggak begah, mungkin gitu ya. Berarti ada tipsnya ketika berkainisasi untuk keseharian. Jelas, Nah. ada tipsnya. Itulah mengapa saya sudah berkain selama dari 2020 ya, selama Dari 2020? 5 tahun berarti. Itu karena memang berkain itu tidak seribet yang orang-orang pikirkan, tapi justru sangat mudah sekali dan sangat fleksibel. Dan tentunya gitu. itu pakai Betul. kain yang lembaran gitu ya? Iya, betul Nggak Mbak Yu. dijahitisasi ya? Betul, dijaitisasi. Ya kan? Nah, menarik banget dari 2020 Iya. itu berkain pertamanya untuk keseharian ke kampus. Betul. Pertama kali diminta, Kak Kudils, tolong dong di styling aku, budget berapa? Nah, berarti kan sudah mulai ya menjadi wastafpreneur kita ini. Keinget nggak tahun berapa tuh? Aku keinget pertama kali ada yang datang untuk styling waktu itu, teman-teman mahasiswa juga ya. Mungkin dia lihat dari sosial media teman-teman yang sering sharing, Mbak Yu mau dong Mbak Yu untuk di styling, budget berapa dulu belum tahu ya. Istilahnya stylistan tuh belum tahu, Mbak Yu taunya oh ada teman-teman yang mau minjem kain. Aku kainin gitu kan. Waktu itu budgetnya 20.000 apa ya? Oh iya, pertama kali 20.000. Ya sekarang lagi yuk. Nah berarti sangat senang sekali dong. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang ketika punya ketertarikan kemudian hadir dan ikut mengapresiasi. Dan sekarang akhirnya semakin banyak orang juga yang kemudian rame-rame berkain dan berkain. Itu menyenangkan sekali sih Mbak Yu. Dan tentunya waktu pertama kali itu kan ada, wah ternyata aku dihargain ya sebagai styling yang memulai itu. Dan akhirnya dari koleksi berapa waktu itu kain punyanya? Waktu itu pertama kali saya punya tiga kain. Terus semakin bertambah kalau ada yang minta tolong, terus ada kalau dulu kita nyebutnya biaya kebersihan Mbak Yu. Oh biaya kebersihan ya, karena kan harus di dry clean dan lain sebagainya gitu iya, ya, biaya dibersihin lah ya. ya. Nanti dibelikan kain lagi. Sekarang udah banyak Mbak Yu. Udah banyak ya. Sudah banyak sekali. Terus berarti di tahun berapa ini yang benar-benar akhirnya menetapkan sebagai
wastapreneur atau stylist wastra? Mulai cukup banyak teman-teman yang kemudian meminta di styling kan. Itu tahun 2022 ya? 2 tahun setelah memang konsisten berkain setiap hari, sering memberikan tutorial di Instagram juga, foto-foto di Instagram dan lain-lain. Jadi teman-teman semakin tertarik. 2022 itu banyak sekali yang kontak untuk, Mbak Yu mau dong untuk di styling kan, aku ada agenda nari, ada agenda MC dan lain-lain sampai sekarang. Oke, jadi dari 2022 kemudian konsisten untuk berkainisasi dan juga mengkainisasikan teman-teman semua. Teman-teman semua. Menularkan lah. Pertama kali, kemudian kalau berkain itu ada nggak tema-tema kayak hari ini nih? Temanya apa ini? Kalau saya sih kebetulan eksplorasi berkainnya macam-macam ya Mbak Yu ya. Memang sebagai stylist itu kita bisa melihat persona dari teman-teman tuh masing-masing beda-beda gitu. Jadi eksplorasinya semakin beragam juga. Kalau saya sendiri, saya suka sekali mix and match berkain yang warna-warni nih. Jadi warna-warnanya tuh warna yang cerah-cerah. Kalau Gen Z sekarang nyebutnya cewek kue Mbak Yu. Oh, cewek kue. Cewek kue. Kalau yang betul. gelap-gelap tuh namanya cewek mamba. Iya, kita beberapa kali mamba terus ya. Mamba kayaknya. terus. Ada lagi cewek bumi. Oh, bumi. Kalau yang sukanya coklat-coklat, hijau-hijau itu gitu. tapi ketika styling misalnya nih Kak Kudil styling saya gitu sudah tahu ke persen. Oh kalau Andita gitu sukanya, Jengdit nih sukanya emang yang di warna-warna mamba atau warna-warna kue atau warna apa gitu, tahu personnya atau lebih karena untuk apa dulu nih acaranya, ada dress code warna enggak, lebih kayak gitu gimana? Biasanya kita sesuaikan sama acaranya, kemudian personality-nya gitu. Kan nggak nyaman juga ya kalau kita pakai pakaian tapi kita nggak nyaman sendiri sama bentuk atau jenis pakaiannya gitu Mbak Yu. Jadi saya menyesuaikan sama teman-teman nih yang datang, centil-centil aku pingin yang warna-warni, boleh. Pink fuchsia gitu ya. Aku mau yang mamba-mamba, bisa. Boleh. Bisa diaturkan. Dan tentunya dari kebaya modelnya pun juga beragam ya. Betul. Awalnya kalau kemudian kainnya keseharian kain, Iya. mixnya ke kebaya karena sekarang udah setiap hari kayaknya pakai kebaya dan kain lengkap. Ini Sekarang gemasisasi juga ada kembennya ya. Tema hari ini apa nih datang ke obrolan budaya nih? Tema hari ini ungu-unguisasi sepertinya ya Mbak Yu ya. Jadi memang dari atas ke bawah warnanya ungu-ungu. Ungu-ungu Ini ya. nama stylenya ada ini Mbak Yu. itu? Namanya kembenisasi. Kembenisasi. Ya, kita ambil dari kata kemben karena memang dasarnya kemben ya untuk menutup pakaian atas ya gitu. Sama mix and match dengan kebaya. Ini kebetulan saya juga 2 tahun terakhir suka banget sama kebaya-kebaya, apalagi kebaya-kebaya alawasan gitu. Jadi sering hunting juga di pasar-pasar kelitian. Jadi itu banyak ya dijual justru di pasar-pasar alawasan. Dan betul. unik-unik gitu dalam artian tidak membosankan atau justru semakin beragam gitu ya. Oke, ini kembenisasi dengan ungunisasi. Iya. Hari ini kue. Cewek kue. Betul. Betul. Nah kemudian tadi berarti ke personnya requestnya seperti apa, kemudian langsung lah bisa di-share. Oh kayaknya di mix sendiri. Jadi suka nggak pertama kali pakem nggak harus yang ini aja, atau ketika ada yang request aku nggak suka deh sama yang warna ini, oh tenang aja itu, atau bagaimana sih? Kalau teman-teman concernnya biasanya kalau berkain itu suka takut, Mbak Yu ini kayaknya boleh nggak ya dipakai di acara-acara tertentu gitu kan. Banyak sekali ya kalau teman-teman Gen Z atau teman-teman muda yang belum cukup tahu tentang kain, mereka takut untuk memulai berkain karena takut salah kostum atau salah cara pakai ya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar lagi ya, kain-kain tuh ada macam-macam sekali Mbak Yu, jenisnya gitu. Apa aja itu? Ada, kalau secara umumnya ada kain batik pesisiran. Kalau kita ngomongin batik nih, sama batik pedalaman. Biasanya yang pakem-pakem itu ada di kain batik pedalaman. Tuh motif Jogja atau motif Surakarta. Tapi itu nggak banyak sih Mbak Yu, hanya beberapa. Misalnya contoh, kalau kita di area keraton tuh kita tidak boleh pakai motif parang. Karena parang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Seperti itu. Tapi selain itu tuh sebenarnya untuk kain-kain tuh sangat fleksibel sekali untuk cara penggunaannya, dan dieksplorasi sebagai berbagai macam rupa tuh sangat fleksibel Mbak Yu. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk mulai mencoba. Justru karena adanya itu kita bisa belajar banyak Mbak Yu tentang jenis kain, motif, kegunaannya dan lain-lain. Jadi itu dari Kak Kudil sih itu dipelajari semua ya. Betul. Karena Sedikit-sedikit lah Mbak Yu sedikit ya. Tapi banyak. Nah,
kalau kita biasanya kan kalau pakai kain kemudian diwiru kan. Iya, gaya Jogja itu gaya namanya Jogja wiru. atau gaya Solo, Solo, kita betul. juga wiru. Nah itu terkadang yang mungkin dibilangnya susah nggak ya jalannya. Nah tapi berkainisasi ala tapi aku suka Kudels ini lebih fleksibel. Iya. Jadi barangkali tadi sampai ada yang kalau zaman dulu kan bisa nyangkul, bisa ini juga bisa lompat tali katanya ya. Bisa. Mau salto juga bisa ini saya. Ini jangan sekarang. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut untuk memulai memakai kain, walaupun terlihat seperti kain itu dibebet-bebet, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu tuh kain itu sangat fleksibel sekali. Tinggal bagaimana cara menggunakannya, gitu. Kalau memang cara Solo dan cara Jogja itu dengan wiru, itu kan memang bentuknya pensil ya Mbak Yu ya. Tapi selain itu juga masih banyak lagi cara menggunakan kain yang bisa kita sesuaikan dengan keseharian kita, gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, bisa banget coba untuk berkain, disesuaikan lagi dengan aktivitas kita masing-masing. Kan aktivitas sekarang anak Gen Z beragam ya Mbak Yu ya. Pagi udah apa, siang apa, sore udah apa lagi gitu kan. Kadang-kadang ada juga ya kain yang kemudian bisa dimix, dicoba caranya itu bisa jadi celana ya. Bisa jadi celana, bisa jadi dress atas ke bawah, bisa jadi rok juga bisa, macam-macam. Padahal dari selembar aja ya. Dari selembar. Itulah makanya kenapa kita sebut kalau kain itu fleksibel. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan berbagai macam style dan berbagai macam bentuk tubuh kita. Oh, menarik ya bersama Kak Kudels. Kebaya, kemudian juga kain ini selalu gemas setiap harinya ya. Kemudian kalau di tahun 2022, 2024, 2025 kali ini gitu ya, itu gimana konsennya akhirnya? Apakah masih konsen hanya dengan styling aja atau sekarang sudah mulai menularkan ilmu-ilmu kainisasi loh ya, bukan ilmu-ilmu yang lain loh ini. Saya sangat senang sekali sih. Sekarang ini sudah banyak sekali teman-teman muda ya, terutama ya kalangan anak-anak muda yang menyenangi dan tertarik dengan style berkain dan berkebaya ini. Mungkin kalau Mbak Yu lihat di sosial media TikTok atau Instagram, itu hunting kebaya atau hunting kain itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan teman-teman muda. Itulah sekarang saya sering sekali mengisi kegiatan workshop Mbak Yu. Workshopnya cara menggunakan kain. Iya, jadi teman-teman diajarkan untuk bagaimana sih selembar kain itu bisa kita styling dan kita pakai dengan berbagai macam bentuk. Aduh, ini ada kain nggak ya? Kita mau coba langsung berkainisasi. Iya, ya, ada kain kita langsung coba. 1001 cara memakai kain. Jadi sebanyak itu ya? Iya. Dan itu tidak pernah habis Mbak Yu. Eksplorasinya banyak banget dan beragam banget. Jadi teman-teman Gen Z yang sekarang ya suka sekali mengeksplorasi ya, berekspresi dengan menggunakan busana, itu pasti suka sekali dengan style berkain karena itu sangat beragam dan tidak terbatas. Nah, pernah nggak sih ada yang kalau tadi bilangnya sebetulnya tidak pernah terbatas, inovasinya banyak, mungkin ada 1001 cara. Pernah nggak sampai ke pas 2000? Jadi agak mentok ini mau diapain lagi nih kayak? Kayaknya nggak pernah habis deh Mbak pernah Yu. Ya. Satu kain bisa macam-macam, beragam caranya. Kalau teman-teman penasaran, nanti bisalah kita kapan-kapan buat Mbak Yu ya, workshop kita berkain bikin ya. Kita bikin berkainisasi. Iya. Dan jangan salah juga loh, bisa untuk laki-laki juga. Oh, jadi tidak hanya untuk berkainisasinya itu tidak perempuan ya? Betul. Oh, jengdit kira ini cuma perempuan aja loh. Mungkin ngertinya kalau semisal berkain itu gemasisasi hanya untuk perempuan ya? Enggak. Berarti kalau laki-laki cowok juga biasanya bisa. gemasisoso. Gemasisoso. Enggak. Kalau laki-laki kemudian gimana looknya? Sama aja, untuk laki-laki nanti kita bisa eksplorasi cara, tapi biasanya laki-laki pengen yang lebih simpel ya Mbak ya. Jadi nggak yang ribet-ribet, yang penting bisa untuk keseharian gitu. Biasanya dibuat celana atau dibuat yang lebih longgar gitu. Terus kalau temen workshop yang laki-laki yang datang banyak. Dipadukannya dengan apa? Kalau perempuan kan dengan kebaya ya, tapi kalau laki-laki dengan apa ini? Laki-laki biasanya lebih simpel, mungkin pakai kaos, pakai kemeja. Ada yang ya. pakai jas. Jas juga kalau untuk acara-acara yang semi formal itu bisa sekali pakai untuk jas styling juga gitu ya. Menarik, gemas pokoknya. Jadi bisa kayak pasangan itu ya. Betul. Jadi jangan salah, berarti tidak hanya untuk wanita, tapi untuk laki-laki pun bisa banget untuk explore dan bergaya mengekspresikan diri dengan kain. Tapi kalau bilang influence-nya atau inspirasinya berkainisasi itu dari siapa sih? Karena mungkin memang dari kecil sudah cukup sering melihat
masyarakat sekitar ya di Pekalongan itu pada umumnya menggunakan kain, kemudian di Jogja tuh ternyata banyak sekali produksi-produksi batik dan memang pada dasarnya suka dengan kebudayaan berkain. Itulah yang membuat saya semakin ingin mengulik dan menggunakan kain dalam keseharian, Mbak Yu. Gitu. Jadi itu, tapi ada nggak apakah ibu misalnya atau eyang, Simbah. kan, atau eyang, ini baru bilang eyang atau Simbah. eyang yang ternyata itu memang berkain. berkainisasi. Iya. Dan uniknya saya melihat Simbah walaupun pakai kain tapi aktivitasnya beragam, Mbak Yu. Jadi itu yang memang motivasi. Oh, ternyata kalau pakai kain itu tidak seribet yang dikira ya. Ternyata sangat mudah gitu. Apalagi dengan semangat kita yang sekarang ya pengen menunjukkan kalau kita tuh cinta kebudayaan, ya kan? Jadi itu ya yang ditekankan bahwa karena dengan kebudayaan, siapa sih yang kalau nggak kita yang pakai dalam keseharian, punya saudara atau perempuan sendiri sehingga ada yang dicoba dikainisasi juga gitu. Adakah mencobain, coba deh di kamu bagus nggak, di aku bagus nggak gitu? Atau memang sendiri aja? Dulu awal mulanya memang sendiri, tapi lama-lama kan teman-teman banyak sekali yang tertarik. Terus jadi kita ya? membentuk community tuh. Oh, ada community-nya? Iya, teman-teman berkain. Banyak sih, sebenarnya kita belum punya nama resmi ya, tapi ini banyak baru sekali yang teman join berkain teman ya? berkain gitu. Nanti kalau makin banyak lagi kita resmikan ya. Boleh, bisa sepertinya ya. Tapi gimana kalau teman berkain ini kemudian apakah setiap seminggu sekali ketemu atau bagaimana? Biasanya kita janjian untuk datang di acara-acara tertentu sih, Mbak Yu. Apalagi kan Jogja itu banyak sekali event-event ya. Betul. Iya, jadi kita bertemu untuk entah melihat pameran atau kegiatan-kegiatan workshop atau apresiasi teman-teman seniman. Itu kita datang rame-rame sambil berkain juga gitu. Jadi mengekspresikan diri dengan berkain. Nah kalau ada yang misalnya pinjem ini atau apa dengan kainnya, kemudian nggak sengaja sobek atau apa, itu terus gimana? Ya namanya juga barangnya, Mbak Yu ya, bisa terjadi kerusakan. Jadi itu sangat dicarakan lagi ya? Oh iya, ini aman, nanti bisa begini aman, gitu ya? Tapi fun fact, kain-kain zaman dulu itu lebih kuat, Mbak Yu. Maksudnya dari ketahanannya itu tidak ringkih gitu. Makanya saya suka banget ngoleksi kain-kain zaman dulu, suka di pasar-pasar lawasan. Salah satunya karena kain-kainnya itu walaupun udah usianya tua-tua lama, mungkin tapi itu lebih tua dari kokoh ya? saya, kokoh. Betul, kokoh sekali. Itu luar biasa sih. Waduh, jadi Sutrisno Budoyo, obrolan budaya kali ini gemas banget gitu ya. Baru di awal sudah rasanya pingin setiap hari yang kita awalnya, aduh kok pakai kain bener nih dalam keseharian, gak ribet, gak ini, atau diliatin, kok mau kemana nih gitu ya. Tapi ternyata ketika kita memang setiap hari justru lingkungan kita ini yang terus mendukung. Betul. Nah, gimana nih peran orang tua juga, kemudian mungkin seseorang nih juga apakah terus mendukung atau justru ganti aja deh atau gimana? Karena sempat viral juga kan di sosial media gitu tentang tapi aku suka, siapa sih ini tapi aku suka, kalau di WA susah banget, apakah jadwalnya padat banget. Nanti kita akan kembali lagi masih di obrolan budaya, kebaya gemasisasi dalam keseharian, tentunya bersama dengan Ceng Kudil dan juga Ceng Dit. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Sutresna Budoyo, kalau tadi kita menahan bagaimana ya support dari keluarga tentunya jengkul yang kini semakin melebarkan sayapnya sebagai stylist wastranya. Gimana peran ataupun orang tua, kerabat tahu kamu ini sekarang kamu jadi trainer kan gitu atau gimana, atau support full atau sempet yang yakin nih gitu. Ya, balik lagi ya Mbak Yu ya. Kan saya juga dari Pekalongan, mungkin waktu itu pekerjaan sebagai stylist tuh belum cukup awam Mbak Yu ya. Iya kan? Belum banyak yang tahu pekerjaan stylist atau desainer ini seperti apa gitu ya. Gitu. Tapi puji syukur sampai sekarang ibu bapak selalu support sih Mbak Yu. Apalagi sekarang semakin banyak geliat-geliat masyarakat dan teman-teman muda yang sama-sama ikut berkain dan berkebaya. Jadi semakin apa ya Mbak ya, terlihatlah oh ternyata stylist itu seperti ini gitu. Support 100%. Bahkan sekarang ibu ikut-ikutan berkain. Bapak juga ikut-ikutan berkain, berbelangkon dan berkain sekarang Bapak. Berarti bikin konten bareng sekarang ya. Kapan ya bikin konten bareng sepertinya ya. Nah, keinget nggak waktu itu juga sempat boom dengan Tapi Aku Suka dengan Kudil itu konten yang apa atau momen apa tuh? Kebanyakan itu konten-konten yang naik tutorial berkain sih Mbak Yu ya, sama workshop berkain gitu. Mungkin karena teman-teman butuh informasi tentang bagaimana sih cara menggunakan kain dan agenda-agenda workshop apa sih mendatang yang bisa diikuti gitu Mbak Yu. Jadi itu ya. Di sosial media rame. Banyak sekarang bahkan Mbak Yu, bukan hanya saya yang berkain berkebaya, banyak sekali teman-teman influencer juga yang ikut meramaikan dengan cara berkebaya dan berkain. Nah, gitu. kalau begitu semakin banyak itu kalau menurut Kak Kudils, Jeng Kudils ini apakah itu menjadi wah seneng nih gitu, atau justru wah nanti makin banyak jadi styling aku gimana, atau gimana? Semakin seneng dong, kan sekarang eranya support ya, saling support ya. Women jadi semakin support women, betul, ya kan? Semakin banyak yang pakai kain, semakin banyak yang berkebaya, kita bisa semakin produktif lagi Mbak Yu ya. Jadi semakin banyak kelas, semakin banyak kegiatan agenda lagi, semakin banyak permintaan lagi justru malah dan Mbak timnya Yu. semakin banyak Iya, ya. alhamdulillah. Kalau gitu bilang ya. Tapi Aku Suka dulu, ini sendirian. Itu sendirian Mbak Sekarang Yu. berapa tim? Sekarang alhamdulillah tim stylist ada 13 orang Mbak Yu. 13 Ya. loh, bukan lagi. Betul, ini teman-teman muda Mbak Yu, teman-teman muda, teman-teman masih kuliah dan produktif juga. Jadi kuliah disambi dengan menjadi stylist. Jadi sama-sama lagi belajar untuk eksplorasi berkain. Saya selalu membuka kesempatan untuk teman-teman semua sih, siapa aja yang pengen belajar bagaimana cara menggunakan kain atau bagaimana cara men-styling, itu boleh banget Mbak Yu. Jadi sekarang banyak tadinya dari teman-teman komunitas, sekarang malah jadi teman-teman stylist berkain. Jadi Seru bekerja banget. sama gitu. Jadi tadinya yang sendiri sekarang bisa ada 13 timnya, belum tim-tim yang lain gitu ya. Nah kalau satu agenda atau satu hari gitu, semua bisa dipegang Kak Kudil sendiri atau memang tim akhirnya yang turun atau bagaimana sih kalau sekarang? Kalau sekarang ini karena kegiatan dengan menggunakan kain itu semakin beragam ya Mbak Yu ya. Kalau mungkin kalau dulu ya berkain itu mungkin kaitannya sama mau kondangan kemana atau mau acara apa. Betul, gitu kan. Kalau jadi sekarang host MC di mana ya kalau kan? sekarang lebih beragam untuk kegiatan intimate, ada untuk personal, untuk kegiatan wedding juga, pre-wedding juga dan lain-lain, semakin beragam lagi. Jadi sekarang ya cukup ramai Mbak Yu untuk yang berkain-kain gitu. Jadi tim kita bagi-bagi tugas lah Mbak Yu ya. Jadi pokoknya dibagi-bagi dan Betul. mereka semuanya gemasisasi. Gemasisasi. Karena kan kalau ngelihat Jeng Kudils ini kan seru banget ya, bagaimana meluap-luap itu energinya. Itu harus ditelurkan gitu. Harus ditelurkan kan ke tim semuanya. Iya betul, karena kan kita kalau mau styling kita juga harus punya energi yang baik ya Mbak Yu Iya. ya. Biar teman-teman yang di styling tuh bisa pede juga, bisa senang dengan stylingannya begitu. Oke, Gemas-gemas semua tim Gemes-gemes aku. semua. Jadi kalau sekarang tadi menarik tuh di prewed iya. Kalau prewed iya, tapi di wedding juga pakai kain gemasasi. Iya betul. Malah sekarang wedding lebih unik lagi Mbak Yu. Gimana tuh? Weddingnya eksplorasinya cukup unik dan menyenangkan. Biasanya kalau klien datang gitu, mereka maunya di styling yang tidak biasa Mbak Yu. Jadi kainnya tuh entah kain yang dibentuk-bentuk segala macam rupa, kebayanya juga model-model yang kontemporer, yang baru-baru. Jadi begitu. bukan kebaya-kebaya yang hanya pakem aja, tapi justru kebaya-kebaya yang sudah kreasi itu banyak Kreasi. sekali. Jadi memang mungkin eranya untuk bereksplorasi ya. Jadi pengennya kayak tampil beda
dengan berkain berkebaya di hari istimewa. Oke. Nah, kalau itu menarik nih. Semuanya milik pribadi atau dihitungkan atau bikin aja yang begini-begini nanti dengan saya atau gimana itu? Kebetulan selama ini untuk segala macam styling itu koleksi pribadi saya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada yang datang minta di-stylingkan dengan koleksi pribadinya itu boleh sekali Mbak Yu. Bahkan kemarin sempat ada klien wedding mau minta di-stylingkan tanpa jahit Mbak Yu. Jadi kain-kain semua, kain-kain semua diikat-ikat di ikat-ikat dan disatukan itu pakai kain peninggalan dari ibunya. Begitu. Jadi memang kain ini punya banyak cerita ya Mbak ya bagi masing-masing orang ya, dan kita memang berusaha untuk bisa membuat bagaimana makna dan cerita itu bisa tersampaikan dengan baik gitu Mbak. Menarik. Macam-macam. Wow, tapi ini nggak ada kesulitan nggak ketika styling itu kan setiap orang itu dari bentuknya, karakternya itu kan beda-beda nih. Nah, Jeng Udil sendiri sebagai stylist gitu kan, ngelihat oh ini bagusnya nih yang ditonjolkan di bagian bahunya kah atau di bagian mana nih misalnya yang bentuknya yang seperti apa? Karena tadi kan ada kebaya kemenisasi dan lain sebagainya, itu bisa nggak dengan gimana tuh? Karena kebetulan saya sudah berkutat di bidang ini selama 3 tahun ya Mbak ya, sudah bertemu dengan berbagai macam berapa ratus ribu orang kah? Berbagai macam style ya, berbagai macam karakter dari teman-teman yang datang gitu, dan berbagai macam bentuk tubuh ya. Yang unik dan menyenangkan dari styling berkain itu karena kain itu kan lembaran ya Mbak Yu. Bentuknya lembaran, jadi dia sangat fleksibel sekali. Tidak ada istilah kekecilan atau kebesaran Mbak Yu. Karena kita menyesuaikan, betul sih. Jadi tenang aja teman-teman semua. Biasanya kan kalau klien datang, Mbak Yu ukuran ini ada nggak? Ukuran ini ada. Tenang, karena kain-kain kita lembaran, jadi bisa kita sesuaikan. Kainnya sih lembaran. Kalau kebayanya? Betul. Kebayanya juga kebetulan ya Mbak Yu, karena saya sendiri memang size-nya juga bukan yang size kecil ya Mbak Yu ya. Jadi kebaya-kebayanya kebetulan ukuran-ukurannya juga saya buat all size. Jadi memang untuk yang bisa fleksibel dan bisa di-styling berbagai macam rupa. Jadi gitu, tidak kebesaran, tidak kekecilan, tapi dipakai sama siapapun itu pas gitu dan ya. bisa di-styling, jadi bisa disesuaikan kembali dengan masing-masing kita. Aduh, menarik banget. Dan tadi kalau disampaikan itu bisa ya dengan karakternya apa, ingin ditonjolkan seperti Betul, sangat bisa sekali. Sehingga ketika dipakai si A dengan styling yang sama dipakai B itu mungkin bisa berbeda ya. Betul sekali. Jadi bisa unik-unik untuk setiap orang. Jadi personal sekali ya personal untuk banget ya berkain dan styling ini begitu. Oke, nah 2025 ini sepertinya lagi sibuk ya. Sibuk banget baru di bulan kedua. Kayak kalau melihat di Tapi Aku Suka itu sudah macam-macamisasi ya kan. Sudah bermacam-macam ya. Yang katanya sekarang sudah bikin kelas, workshop. Aku mengisi kelas, Jeng gitu. Oke, aku jadi stylist pribadi. Oh, gitu ya. Semakin beragam. Nah, kemudian di 2025 ini baru di bulan kedua, apa nih rencana-rencana yang akan terus ditingkatkan dari Tapi Aku Suka dan Wastapreneur ini? Yang pasti tetap tujuannya dengan adanya stylist Tapi Aku Suka dan teman-teman stylist berkain ini kan pengen mengenalkan kain ini untuk jadi pakaian yang bisa digunakan untuk berbagai macam acara untuk semua orang gitu kan. Kampanyenya kan seperti itu ya. Bagaimana menggunakan kain dan kebaya ini lebih nyaman untuk berbagai macam occasion dan pasti jadi teman-teman bisa lebih mengekspresikan diri dengan berkain gitu kan. Harapannya sih semoga kain ini nggak cuma jadi tren ya Mbak ya, tapi bisa menjadi bagian dari lifestyle kita gitu kan. Seru ya kalau semisal kita masyarakat Indonesia sehari-hari sudah lumrah kita melihat teman-teman semuanya pakai kain, laki-laki, perempuan, sejak usia dini, usia dewasa, itu kan pasti sangat menyenangkan sekali ya. Jadi bisa saling support juga pastinya dengan teman-teman kreatif di bidang pembatik, kemudian teman-teman kreatif lainnya itu pasti bisa saling support lah gitu. Harapannya sih seperti itu ya. Harapannya seperti itu ya. Tadi kalau bicarain dengan karya-karya styling gitu, kemudian batik, kebayanya ini semua milik pribadi atau ada yang mensupport juga ini dari teman-teman samping kanan kiri yang ayo kita collab yuk.
Kalau dulu mungkin memang koleksi pribadi ya Mbak Iya, tapi sekarang alhamdulillah banyak juga brand-brand yang tertarik nih dengan campaign berkain ini gitu kan. Mungkin brand-brand batik, brand-brand wastra ya, kain. Jadi nggak cuma batik ya, tapi wastra kain tradisional Nusantara itu juga banyak sekali yang sekarang sudah mulai, ayo kita bikin kolaborasi yuk, kelas bersama atau edukasi bersama gitu, udah beberapa gitu. Jadi memang kampanye ini ternyata nggak hanya masyarakat aja yang tertarik, tapi juga dari bisnis juga pada tertarik Mbak Yu ya, begitu. Jadi semua mengajak ya. Semua mengajak, ayo, bagus. gitu ya. Dengan campaign berkain. Karena campaign berkainnya ini betul-betul tidak hanya di generasi milenial, tapi Z, mungkin ntar lagi gen apa ini kayaknya. Sepertinya ya, semua kan? ya. Karena dari misalnya nih kakaknya, mamanya yang pakai, kemudian wah sekalian dong gitu, ya kan, bisa juga. Nah, kemudian ini kalau kita melihat yang paling banyak di request, kalau ini kan kemedisasi, ada nggak tren ataupun styling yang, pokoknya ini cocok di semuanya, atau apa nama yang paling seru apa nih biasanya? Kalau semisal style itu pasti personal sekali sih Mbak Yu ya. Tapi biasanya kebanyakan anak-anak muda tuh kalau request berkain atau berkebaya itu yang caranya paling simple gitu. Kalau berkain itu kita ada ikat satu, jadi dia cuman ikat diputar langsung jadi set, itu ada. Sama pakai celana Mbak Yu, dibikin untuk kain itu bisa jadi celana. Itu banyak banget yang minta dia ajarkan untuk cara memakai itu Mbak Yu. Karena itu gitu. kemudian nanti dipadukan ke meja atau blus, betul, atau jas, betul. itu udah keren Iya. banget pastinya ya. Apalagi disesuaikan sama aktivitas Gen Z dan anak-anak muda zaman sekarang kan beragam ya Mbak Yu ya. Jadi memang dicari cara yang mudah dan simple tapi tetap stylish dengan menggunakan kain dan kebaya begitu. Aduh, menarik banget ya. Ini kalau mau main belajar itu boleh ya? Boleh banget. Kebetulan studio ada di Kota Gede. Jadi kalau teman-teman memang mau berkain, datang untuk belajar atau melihat-lihat dulu, boleh banget datang aja ke studio aku. Iya, itu studionya juga lucu banget dengan nuansa ada pohon di tengahnya. Tetap Iya ya kan? alamisasi. Ngeteh bareng katanya ya. Kemudian juga workshop bareng. Tapi kalau workshop biasanya berkain aja, atau kemudian juga dipadukan dengan ada nih, dikombinasikan dengan makanan tradisional, teh atau apa dan lain sebagainya. Macam-macam. Karena kita concernnya di kebudayaan ya. Jadi tapi aku suka studio juga kita ada workshop ngeteh dan meramu jamu juga. Jadi kalau teman-teman datang mau berkain bisa, meramu jamu bisa, ngeteh juga bisa. Jadi macam-macam lah Mbak, kegiatan-kegiatan tentang kebudayaan, monggo mari kemari. Aduh, seru banget ya Sutersna Budaya di obrolan budaya kali ini, bagaimana gemasisasi kemudian juga berkebaya yang tentunya ini tidak akan pernah membosankan. Betul ya sekali. Kan? Pokoknya ini setiap harinya, setiap inovasinya itu bikin kita semua jadi pingin lagi nih, pakai lagi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak yang telepon gitu Kak Kudils, ini mentok banget nih, udah aku pakai ini, gimana caranya gitu, langsung dibantu? Tidak ada yang namanya mentok. Kalau berkain tuh pasti bisa di styling berbagai macam. Kapan-kapan boleh lah ya kita sambil berbagi ya Mbak Yu ya. Karena memang mungkin teman-teman takut gimana cara mengawali menggunakan kain. Iya, memang workshop dan berbagi itu memang sarana yang paling menyenangkan kita biar bisa sama-sama belajar bareng. Jadi boleh kontak-kontak kalau semisal mau belajar berkain, boleh. Ini bisa. di bulan ini juga ada nih workshop Ada workshop berkain. Besok di tanggal 15 sama 16 kebetulan di studio juga ada kegiatan namanya tea party, tapi kegiatannya sebenarnya utamanya sambil kita berkain sambil kita ngeteh bareng. Oh, jadi memang tea party tadi ya. Iya, betul. Sama ada perjamuan rahasia, itu juga salah satu agendanya dengan berkain. Jadi sebentar, memang perjamuan rahasia. Yes, perjamuan rahasia. Oh, apa itu? Rahasia. Jadi kayak rahasia. Yang dibahas sama rahasia. Ternyata emang namanya rahasia. Perjamuan rahasia. Itu agenda sambil kita ngeteh, sambil kita makan makanan khas dari berbagai macam daerah. Memang dirahasiakan menunya Mbak Yu. Oh, biar jadi sama-sama maksudnya belajar. begitu Iya, ya. Betul. Baru didateng tahu, oh sambil ini. belajar, edukasi gitu. Sambil kita berkain dan berkebaya. Jadi memang Kak Kudil atau Jang Kudils ini memang fokus banget ya dengan kebudayaan, tidak hanya dari pakaian, tetapi bagaimana tahu mengenai makanan khas, minuman tradisional juga, sehingga paket komplit ya. Karena kan ingin menjadikan ini bagian dari lifestyle.
tidak hanya viral-viral semata. Yes, tapi gitu. sampai hari ini masih banyak terus ya yang konsisten ya. Masih banyak terus, banyak sekali teman-teman yang dari awal belajar workshop, kemudian sampai sekarang masih terus mencoba untuk berkain dan berkebaya sehari-hari. Tapi aku senang sekali sih dengan teman-teman yang konsisten ini. Keren lah. Pokoknya nih Sutasno Budoyo yang tadi tertarik gitu, pokoknya ingin bisa lah mampir ke kami. Boleh. ke kami Boleh sekali. gitu ya. Karena memang belajar itu tidak ada yang pernah, wah aku udah lama nih, kayaknya udah senior nggak bisa belajar, kayak enggak ya. Enggak. Sangat terbuka untuk siapapun ya yang pengen belajar berkain, karena berkain itu tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal gender. Pokoknya semua laki, perempuan ini semua bisa. Dan pasti diajarin bagaimana yang sesuai dengan kepribadian, dengan kesehariannya. Betul. Aduh, menarik banget. Nah, kalau kita bicarain juga dari circle-nya tadi mendukung semuanya. Ada nggak di momen kayaknya sedih banget nih, up and down gitu? Pernah nggak? Mungkin dulu waktu awal-awal ini ya, mengawali dengan berkain ya, ada beberapa teman yang mengapresiasi, tapi ada juga yang memang belum awam dengan berkain, jadi melihat itu seperti, apaan sih ini gitu. Tapi balik lagi dengan konsisten, teman-teman akhirnya tahu value, oh ternyata berkain dan berkebaya itu bukan hanya sekedar kita mengenakan saja, tapi bagian dari kita mengapresiasi kebudayaan kita, bagian dari kita mengekspresikan diri sebagai warga masyarakat Indonesia yang cinta akan kebudayaannya, begitu sih Mbak Yu. Jadi ketika ada yang bikin agak sedih, kemudian wah inget nih harus bahwa, aku buktikan bahwa tujuanku adalah kan, untuk konsisten, untuk belajar kebudayaan, tidak hanya viral-viral semata gitu ya. Betul. Dan terbukti sampai sekarang apresiasinya sangat bagus sekali dari teman-teman semua. Terima Kalau kasih. yang belajar nih, kan biasanya karena kita tahu Kak Kudil tuh di Pekalongan, Jogja lah ya. Iya. Paling jauh nih, dari mana aja yang udah belajar? Dari mana aja ya? Sering beberapa kali kelas di Jakarta juga. Luar negeri ada nggak justru luar yang negeri, ya teman-teman doakan saja Mbak Iya. Siapa tahu ada yang mau mengangkut saya untuk berkainisasi di sana ya. Kalau yang belajar sempat nggak ada yang ikut workshop misalnya? Oh banyak. Teman-teman mancanegara juga banyak sekali yang tertarik ya, karena mereka mungkin memang ingin bertukar kebudayaan juga ya Mbak ya, belajar tentang kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa, berkain, berkebaya, itu banyak sekali sih yang tertarik sih. Beberapa aku menemukan teman-teman yang hadir nih dari berbagai macam negara nih, dan mereka cukup senang ya dengan berkain ya, karena melihat itu bagian dari sesuatu yang unik dan cantik. Oke. Nah tapi memang kainnya ini nggak boleh dijahit ya? Jadi memang bahannya lembaran memang aja lembaran, ya? memang tujuannya kan karena kita mau melestarikan kain lembaran ini supaya dia sustain ya, jadi bisa digunakan beberapa kali, dia tidak hanya digunakan oleh satu orang aja, tapi bisa untuk orang lain juga, dan bisa beragam eksplorasinya, jadi kayaknya kain lembaran. Oke, menarik. Jadi tidak hanya dari lingkungan aja, dalam artian teman-teman aja yang mulai belajar, kemudian merambah ke workshop, dan ternyata workshopnya itu yang ikut juga dari mancanegara pun juga ikut. Betul. Terus mereka juga ini kainisasi gitu ya. Wastra, kain tradisional. Gitu ya, dia bilang ini traditional wastra fabric gitu ya. Aduh, karena kan semua dibilang, gemes banget gitu. Dia bilang, gemes banget. Jadi dia menelurkannya begitu ya. Tapi ketika dengan bahasa yang saat ini, kemudian itu nyampe banget ya ke Gen Z ya. Iya, karena saya kan juga masih Gen Z ya, kebetulan ya Gen Z. Jadi kayaknya sama-sama menyesuaikan. Tapi memang dengan cara komunikasi yang Gen Z mudah untuk bagaimana belajar kebudayaan dengan cara yang paling dekat dengan mereka ya. Ini bahasa-bahasa yang menyenangkan, gemasisasi, warna-warna yang menyenangkan, terus juga style-style yang Gen Z banget gitu kan. Itu cukup membantu sekali untuk bisa menyebarkan kegiatan berkain dan berkebaya ini untuk kalangan-kalangan muda. Dan terutama juga mereka mengupload di media sosialnya. Betul. Kemudian orang dari satu, kok lucu ya, kok bagus ya. Betul. Besok mau pakai deh untuk ke ini dan ini. Akhirnya lah semakin besar tadi ya. Banyak. Wah, menarik banget nih. Jadi pokoknya ini untuk Kak Kudil, tapi aku suka ke depannya ini apa yang ingin disampaikan oleh Sutasno Budoyo juga untuk menutup. Kayak gini baru mulai kok udah mau disuruh tutup ya. Kurang lama ya. Kurang lama ya. Yang next bisa kita bikin deh cara berkainisasi 1001 cara. Boleh, 1001 cara ya. Apa yang mau disampaikan? Untuk teman-teman semua yang
mungkin sekarang lagi tertarik ya, baru aja tertarik untuk menggunakan kebaya atau berkain, tapi takut-takut, nggak perlu takut, karena kita sekarang sudah banyak banget yang support, maksudnya dari teman-teman semua, masyarakat support dan mengapresiasi dengan berkain dan berkebaya ini. Ekspresikan dirimu dan tetap mencintai kebudayaan supaya kita tetap gemasisasi lah ya, begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba berkain dan berkebaya mulai dari hari ini. Terima kasih sekali. Aduh, seru banget. Jadi bagaimana berkain, berkebaya, gemasisasi dalam keseharian. Yang penting tercipta dulu keinginan dan juga konsistensi. Betul, ya betul. kan? Bukan hanya Dicoba-coba ikut-ikutan, dulu. coba-coba aja karena gemasisasi, kainisasi ini kalau dipakai nyaman. Nyaman. Kok, ya kan? Barangkali nanti kemudian bisa merambah jadi styling juga. Boleh. Masih terbuka kok. Masih Studio terbuka ya? tapi aku suka. Masih nyari terus ya. Thank you banget ya. Jen Iya, Kudil, Kak Kudil dari thank Tapi Aku you. Suka, Kak Terima Dila, kasih, terima kasih Mbak sudah Yu. main di obrolan budaya kali ini dengan kita semua ya kan. Terima kasih banget. Jadi kita pamit dulu untuk hari ini dan jangan lupa terus lestarikan kebudayaan kita, berkain, kemudian dengan wastra Nusantara, dengan kebayanya, karena kalau bukan kita siapa lagi ya kan. Jenit pamit dulu dari obrolan budaya kali ini, kita ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih, matur nuwun.